Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tema firman kehidupan kita, hikmat Allah melebihi segalanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya Tuhan Allah memiliki kebodohan, kebodohannya masih lebih bijaksana dari manusia. Dan seandainya Tuhan Allah memiliki kelemahan, maka kelemahannya masih lebih kuat daripada manusia. Perkataan ini menunjukkan sesungguhnya tidak ada apa-apanya manusia bila dibandingkan dengan Tuhan. Pada saat itu terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Dan Paulus melihat akar masalahnya adalah soal kesalahpahaman jemaat memahami sifat hikmat yang sesungguhnya. Pada saat itu banyak orang menganggap dirinya bijaksana dan hanya menggunakan kepandaian mereka untuk memecah belah dan menghancurkan jemaat. Karena itu Paulus menjelaskan dengan membandingkan hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah tampak bodoh dan lemah bagi mereka yang menghargai pengetahuan manusia. Karena itu Paulus menegaskan yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dalam firman kehidupan kita hari ini, Rasul Paulus menjelaskan mengapa kita tidak mampu menjangkau hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Jika yang bodoh dari Allah lebih berhikmat dari manusia, siapakah manusia? Sehingga mencoba mengetahui pikiran dan rencana Allah. Jika yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia, siapakah manusia? Sehingga mencoba menasihati dan mengatur Allah. Jika yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, itu berarti hikmat Tuhan jauh melebihi pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Rasul Paulus mengajak pemahaman tentang Yesus Kristus yang disalibkan adalah hikmat dan kuasa Tuhan Allah yang tertinggi. Mereka yang percaya kepada Injil dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus diampuni dan dibebaskan dari kuasa dosa, dari penghakiman ilahi, dan dari kematian kekal. Sehingga bagi orang percaya, Yesus Kristus adalah hikmat dan kuasa. Bahkan ia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Apa yang dunia sebut sebagai bodoh dari Allah, dipahami oleh orang percaya sebagai kekuatan Allah, yang menaklukkan maut dan neraka. Apa yang disebut oleh orang yang terhilang sebagai bodoh dari Allah, dipahami oleh orang yang diselamatkan sebagai hikmat Allah. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus yang disalibkan, satu-satunya pribadi yang mengaruniakan hidup kekal kepada mereka yang percaya dalam namanya. Memang secara duniawi, setiap orang tidak menyukai orang yang bodoh. Katanya orang yang bodoh adalah orang yang tidak ingin maju. Namun, tidak demikian halnya dengan Tuhan Allah kita. Dalam firman kehidupan kita dikatakan bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Demikian pula halnya dengan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Manusia sering merasa sudah pintar dan lebih pintar dari orang lain, sehingga sulit untuk hidup rendah hati. Dalam penyebaran Injil, Paulus menghadapi orang-orang Yahudi dan Yunani yang menuntut bukti dan melogikakan firman Tuhan. Paulus tidak dapat memberikan yang diinginkan orang Yahudi dan orang Yunani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Via Dolorosa juga dianggap sebagai kebodohan oleh kaum Yahudi dan Yunani. Karena jalan penderitaan, bahkan mati disalibkan untuk menebus manusia dari dosa, tidak bisa diterima oleh akal pikiran mereka. Karena itu Allah berfirman, hanya mereka yang bersedia percaya
kepada yang dianggap kebodohan, itulah yang diselamatkan. Kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Sebab Allah bukan hasil karya pikiran kita. Tetapi sebaliknya, manusia adalah ciptaan Allah. Kita tidak dapat mengetahui rahasia Tuhan yang maha besar dengan mengandalkan intelektualitas yang kita miliki. Tuhanlah yang bijaksana untuk menyatakan rahasia kebesarannya kepada kita. Hikmat Allah memang benar-benar melebihi segalanya. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini. Terima kasih Engkau masih mengingatkan kami agar senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman kehidupan hari ini yang menguatkan, menyertai dan memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua